akinya overheat guys. Ini sudah saya off kan dari panel sejak sebelum duhur. Sekarang udah jam 1, sejam lebih. Masih panas ya, 43, demam. Jadi walaupun dari panel sudah dimatikan, ternyata rangkaian paralelnya bisa membuat salah satu akinya masih tetap panas ya. Jadi kita harus bongkar buat ngecek bagaimana kondisi si aki ini. 48. Nah ini saya curiganya gara-gara kemarin 10 hari ditinggal ke Bandung, sempet di bawah 11 volt ya. Aduh, salah setting controller. Atau bisa juga karena kita pakai aki second ya, enggak 50 derajat. Wah ini udah nggak bener ya, udah tanda-tanda error nih akinya. Oke, kita bongkar dulu. 511 bahaya. Cabut rangkaian paralelnya, ternyata aki ini 11 volt ya, pantesan panas. Mudah-mudahan sih bisa kita recovery, kita cas dulu sampai kondisinya penuh, atau udah nggak bisa ngisi ya, bisa-bisa nih. Sementara yang ini masih di 12. Kita tes. Nah, jadi salah satu penyebab si aki itu bisa panas ternyata karena kondisi akinya nih nggak imbang ya. Yang satu 12, yang satu nih 11. Nah, penyebabnya kenapa sampai nggak imbang? Nah, itu harus kita investigasi lagi. Oke, karena ini terputus, kita bisa ngecas sementara. Nggak bisa ya. sorry ini ngecas ke sini nih. Ternyata ini kabel dari controller guys. Ngecasnya harus pakai yang 100 watt. Kita nyalakan dulu ya. Ini panel, jadi ini dua ternyata. Yang satu dicas, yang 400 ke sini, yang 100 ke satunya lagi. Lupa tadi, ini malah dinyalain. Untung nggak meledos. Oke, kita cas dulu. Ini nyalainnya adalah aki dulu, kemudian panel baru naik, terakhir yang ini. Jangan kebalik ya. 12.5 jadi 100 ampere, kita cas pakai 400 watt peak. Kita naikkan dulu. Cuacanya masih agak mendung sih. Sambil kita mantau suhu ini sampai turun dulu ya. Kita turunkan ke kondisi normal. Ini kalau misalkan overheat seperti ini ya, berarti udah nggak layak untuk kita pakai nih. Artinya dia nggak bisa ngecas ya. Kita cek lagi pakai sensor suhu. Ya ternyata harus jajan lagi guys. Oke, kita cek suhunya ya. Tempel sini tadi sih sempet sampai ke di atas 45 sampai 50 karena digabung ke aki yang 100 ampere ya. Pantesan suhunya dia nggak turun.
40. Nah, ini manfaatnya kita punya multimeter yang ada sensor suhu. Empat puluh 43 derajat 44. Ya, kalau di atas 40, di atas suhu ruang, kita harus patut waspada kalau ada something error dengan kondisi aki yang kita punya ya. Ini udah 45 derajat nih, udah positif errornya ya. Oke, kita diamkan dulu, nanti 30 sampai 1 jam apakah suhu akinya ini akan turun. Alias 2 jam lebih, ternyata masih demamnya nih, masih kerasa ya, lama juga. Panas guys ini. Ini dicas oleh 400 watt peak. Karena cuacanya mendung jadi masih di bawah 13 ya. Tapi kalau cuaca normal sebaiknya tidak lebih dari 300 watt peak untuk sekarang jam 4, jadi sudah 4 atau 5 jam setelah si akinya kita cut, kita putus dari rangkaian panel dan rangkaian aki paralelnya. Masih anget, lama juga ya ademnya. Ternyata ini akinya ini udah mulai ngedrop ya, 10.9. Besok akan kita coba charge apakah bisa normal naik ke 12 atau memang dia udah problem, ada sel yang error sehingga dia nggak bisa menerima arus sehingga overheat ya. Nah, ini bisa jadi nih akibat kita merangkai panel secara paralel dengan kapasitas ampere yang beda. Ini 100, ini 120. Tapi kenapa yang kenanya yang 120 ya? Harusnya yang lebih kecil sih. Oke, sekarang yang 100 ampernya dicas oleh 400 watt peak tapi mendung ya, 12.8. Apakah ini bisa bertahan sampai besok pagi di atas 12,5? Sekalian akan kita cross check dulu ya. Posisi dari panel tinggal 1.4. Udah mendung sih, udah berkurang. Nah, ternyata akinya problem ya. Kemungkinan ini efek dari kemarin kita tinggal 10 hari di Bandung, agak under voltage gitu ya, jadi sempet ngedrop di bawah 11 volt kayaknya. Mungkin pada saat 11 volt itu harusnya di charge-nya mungkin terpisah dulu mungkin ya, atau memang udah usianya seperti ini, nggak tahu juga. Yang penting kita coba cek aja, kita coba recovery. Tapi kalau udah agak-agak meriang sih agak ini juga ya, agak-agak pesimis juga bisa recovery sampai ke bagus lagi gitu.
Oke. Jam 6.30 setelah semalaman kita biarkan masih oke, 12,5 standby di voltage pagi ini. Kita akan cek aki yang satunya nih, apakah bisa stok cari. .9 ternyata ya, stabil sih dari kemarin sore menjelang maghrib juga di level seperti ini. Kita akan cas dulu buat proses recovery-nya ya. Semalam kita pantau diistirahatkan yang aki 100 ampere-nya 12,5 stabil, semalaman bisa nggak ngedrop voltage-nya, ini juga nggak ngedrop, cuma di 10,9. Nah ini apakah enggak ngecas ataukah selnya udah mentok tidak bisa dicas lagi sehingga kemarin ketahuan overheat sampai 50 derajat. Nah ini udah suhu ruang ya, udah adem. Kita akan cas dulu setelah kemarin kita off kan. Ini kabelnya yang mana nih? Oh ini dia, kabel merah, kabel hitam sini. Beres-beres si off grid. Nah yang ada pertanyaan saya nih ya, kenapa nih si controller putih itu nih tombolnya nih gampang banget jebol gitu ya. Beberapa biji controller putih saya nih kasusnya nih sama seperti ini nih, mudah banget tombolnya kelelep gitu. Kita akan bongkar dulu deh mana obengnya. Oke, jadi ini 12,5, ini bisa kita on kan, ini 10,9, ini yang akan kita pantau apakah 10,9 ini memang ngedrop atau ada problem, dia udah nggak bisa dicas lagi. Ini akan dicas oleh 400 watt peak normal, yang ini kita tes pakai 100 watt peak dulu. Kalau dengan 100 watt peak pun nanti siang ternyata dia panas, nah berarti ini akinya udah wassalam ya, udah tidak bisa dicas oleh panel yang besaran ataupun digunakan untuk beban yang berat. Jadi ini harus khususon buat lampu penerangan yang ringan-ringan aja, masih bisa dipakai gitu ya, ada residualnya sebetulnya ya, setahun lebih sih wajar lah karena kita hantam dengan pompa air 600 watt. Jadi ini kasus dimana C rating baterainya. Nah itu kita pakai pemakaiannya melebihi dari C rating aki sehingga cepat soak. Nah kalau mau awet ya memang kita harus benar-benar penggunaan akinya sesuai dengan kaidah-kaidah aturan gitu ya. Kayak mobil aja, mobil bisa dipacu 100-200 kilo, tapi kalau di jalan tol maksimal 80 ya, kalau mau selamat umur panjang dipakainya cukup maksimal 80 km per jam. Cuma kan nyampainya lama ya. Kadang kita tergoda untuk tancap gas seperti itu. Oke, kita ganti dulu kontrolernya. Pergantian controller karena tombolnya kelelep. Nah ini kenapa kita harus nyetok controller yang murah meriah ya, biar kalau ada problem kita bisa langsung antisipasi, nggak usah mahal-mahal. Ganti controller malah bikin tewas routernya, aduh, kacau, cow. Siap, mari kita berangkat. Jadi ini
100 ampere sudah terpasang, 12,4. Kita cas dari sini, nyalain akinya dulu. Udah nyala. Dari panel kita nyalakan baru dari pusat yang menuju ke panel biar aman. Oke, proses charging 1,9, 2 ampere, 13-16 volt. Di sini pasti udah naik menjadi 12,6. Sekarang yang 120 ampere roket yang kemarin overheat, apakah ini akan overheat lagi ataukah akan ngecasnya normal ya? Feeling saya sih problem ya, karena kalau dia sampai overheat itu gejala ada sesuatu yang tidak benar sih biasanya ya. Bismillah, ini udah connect ke sini. Ini masih nyala karena belum ada input dari panelnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Charging dimulai. Nanti lampu akan off dalam beberapa detik ke depan. Karena ini cuma 100 watt peak, jadi naiknya agak lama, masih di 10,8 volt. Oke. Terus jajan lagi guys buat backup. Sementara ini masih bisa kita pakai sebetulnya ya. Untuk menjalankan pompa air masih kuat, cuma ya harus disupport dengan matahari yang agak panas. Nah, berarti ini untuk beban inverter off grid harus kita kurangin. Kita rebahan dulu sambil lihat harga baterai buat serepnya nih. Ini kalau misalkan ternyata ini problem ya nanti kita bawa ke Bandung gitu ya, karena ada beberapa titik yang harus kita garap di Bandung, ada 3 titik. Nah, masih bisa nampung buat proyek-proyek nanti di Bandung. Begitu. Udah mati lampu load di output keluaran controller. Kita proses charging di 11 volt. Suhunya masih adem. Kita cek kayak gini. Nah, si akinya nih di suhu normal ya, 30, 34, 33, nggak sampai di atas 40 atau 45 derajat. Kalau udah di atas 40 kita pasti harus waspada. Apalagi kalau kayak kemarin sampai di 50, dan itu ternyata turun suhunya lama juga ya. Jadi saya mendeteksi ada yang bau-bau aneh itu di jam 11. Jam 11, kemudian kita cut dari panel semua, dari off grid dimatikan. Setelah sejam sampai jam 1 ternyata itu masih panas. Akhirnya saya cabut tuh jumper paralelnya, karena ternyata takutnya masih dicas oleh si aki yang satunya ya. Jadi dicabut. Jadi benar-benar kita cek satu persatu aki. Nah, sampai jam 5, jam 6 itu masih hangat juga. Jadi perlu 4 sampai 5 jam lebih untuk mendinginkan si aki. Nah, jadi kalau akinya overheat jangan langsung kita cas lagi, karena ternyata butuh waktu yang lama. 32 derajat. Oke. Mudah-mudahan enggak overheat ya. Mudah-mudahan. Kalau ternyata ini bisa naik ke 13 tanpa overheat, berarti baterainya masih oke.
cuma jadi nggak kejawab kenapa dia overheat. Kalau misalkan ini overheat lagi bisa kejawab, oh ini baterainya soak. Tapi kalau ternyata ini naik ke 13, suhunya masih di 33, nah itu pertanyaan yang ngegantung tuh. Oke, kita tunggu hasil dari proses ngecas. Ini karena udah di 12,5 stabil semalaman, jadi nggak perlu kita cek SOC SOH nya. Ntar malam aja kita cek, kita full charge dulu, dua-duanya di full charge. Nanti kalau udah penuh baru kita cek ini SOH nya nih berapa persen lagi lah gitu ya. Pompa air 617 watt dengan satu aki 100 ampere hours aja, udah 11,4 nih. Karena baterai yang ininya lagi di recovery dulu, jadi cuma pakai satu aki doang. Nah ini nih masalah-masalah yang biasa rutin muncul di dalam ber-PLTS itu. Dalam jangka waktu 1 semester pasti ada masalah. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi nggak mungkin main PLTS, apalagi modal ilmu awam kayak saya, bisa setahun 2 tahun nggak ada masalah gitu ya. Masalah itu biasanya ya 3 bulan sekali udah nemu masalah baru. Sebulan tidak ada masalah sama sekali itu udah bisa masuk rekor muri tuh. Tiap bulan tuh pasti ada hal baru yang harus kita tanggung gitu ya. Ini masalah itu timbul karena ya kita kurang ilmu, melanggar ketentuan, memaksakan diri. Nah biasa sih karena hal-hal seperti itu. Kalau kita ngikutin prosedur, nah nggak usah jauh-jauh lah nih, kabel inverter, kabel aki dari inverter harusnya kan pakai yang gede. Saya lupa aja nih mau beli yang ukuran gede seperti ini. Tadinya mau pakai ini udah ada, cuma ring kelonggaran gitu ya. Kalau pakai ke sana belum diganti-ganti. Tadinya pakai inverter Kenika. Nah kalau Kenika bisa pakai yang ringnya agak gedean. Kalau yang Xian Kenji ini lubangnya kecil, jadi harus pakai skun kecil juga. Jadi lupa ya. Nah, jadi bukan percuma, kadang kita nyetok kabel inverter ke aki sebesar ini, kalau akinya bermasalah, nah jadi nggak bisa dipakai juga. Jadi ini kelonggaran nih kalau dipakai ke sono, agak kurang pas gitu ya, harus lebih kecil dari lubang ini. Nah dulu beli inverter luput gitu ya, kita nggak memperhatikan baut yang di outputnya ini sebesar apa. Ternyata yang gitu-gitu harus kita hitung-hitung juga ya, harus kalkulasi juga. 11.1, oke kita off kan dulu ya mana pompanya. Pompanya tadi khusus pompa aja, kita matikan dulu karena udah 11 volt. Yang ini yang jalur kita off kan, balik ke 12.3, kita akan nunggu kalau udah di atas 13 baru kita nyalakan lagi pompanya. Nah ini kalau pakai aki cuma satu biji, aki backupnya, jadinya nyalain beban juga harus on off. Kita cek suhunya normal. Jadi untuk pompa air yang cuma nyala 20 atau 30 menit, inverter yang model gini udah cukup sebetulnya ya. Xian Kenji yang bodinya tipis-tipis bandel sebetulnya, karena untuk beban 600 itu termasuk beban yang kalau 200 mah ringan. Kalau buat rice cooker
Idealnya sih kalau mau awet mungkin inverter sebesar ini tuh cuma buat rice cooker yang 300-400 lah ya. Kalau udah di atas 500 saya agak pesimis juga. Kita tunggu sampai 14 volt lagi baru kita ngisi toren lagi. Sambil mantau, yang ini masih di 11.6. Posisi sekarang menjelang jam 8 pagi. Dari on grid kita udah dapat 100 watt dan 130 ya, sekitar 250 watt. Nanti kalau ternyata akinya problem, mau nggak mau jalur off grid 400 kita pindah ke on grid, sehingga si merah ini dibebani oleh 1000 papan, 1000 watt peak. 600 tambah 400. Nah, ini enaknya kita pasang MCB cadangan buat nampung kalau ada problem di sisi off gridnya, tinggal geser aja ya. Kalau ada masalah di aki kita bisa lempar ke on gridnya lah gitu. Jadi nggak usah bongkar panel, diistirahatkan. Jam 1 siang 13.4 100 Ah untuk mesin cuci dan pompa air 400 watt peak. Sementara yang lagi di recovery nih 120 Ah roket dengan 100 watt peak saja. Sekarang 13.1. Angetnya kita cek dulu ya. Angetnya sih normal, nggak kayak kemarin. Cuma apakah karena cuma satu panel atau kita tes dulu nih. Nah, kok tinggi banget? Oh, salah. Suhunya belum dicek. Oke, kita tes berapa panasnya. (34 derajat Celcius ya, 35, masih di bawah 40 lah ya. Nah, nanti kita cek jam 2 apakah dia bakal overheat lagi. Biasanya kalau yang super error, walaupun dicas dengan 100 watt peak, kalau ada salah satu sel yang memang udah problem, dia panasnya udah ketahuan ya, udah panas banget gitu. Kita pinjam dulu nih buat ngecek ini. Voltnya sekarang kan 13. Kalau kita matikan, apakah dia ngedrop atau enggak ya? Kita akan off-kan dulu. Oh, 11.8. Apakah nanti dia bakal ngedrop ke 10 volt ya? Kalau ngedrop berarti ini ada sel yang problem lah. Sebelumnya pagi-pagi tadi 10.9 naik ke 11.6 karena cuma 100 watt peak ya, wajar lah. Ngedropnya agak kenceng nih ya, 11.5. Sekarang jam 1, kita akan pantau sejam ke depan. Kalau yang ini 13.6. Cuacanya mendung sebetulnya ya. Oh ya Allah, ini lupa nih. Tadi PLN-nya mati, jadi belum dinyalain. On grid. Oke, nyala. Ini nyala. Lupa tuh kan. Oke, sekarang on grid juga kita on kan. (9 ampere) 600 watt peak, 300 watt. Yang 400 watt peaknya sekitar 200, jadi 500 watt dari on grid.
Kemudian ini 11.4 ya. .2 11.6 turun. Nah, ini berarti terkonfirmasi ya, akinya nih udah mulai. Oke, nanti kalau sampai sore dapat di atas 12 volt, kemudian besoknya ngedrop ke 11, berarti akinya udah bermasalah. Jam 5 12.9, satunya lagi 11.4. Gagal mau tes ngecek aki gara-gara PLN-nya mati, jadi akinya kepake. 10 poin lah PLN-nya mati, lumayan lama juga, jadi gagal nih recovery ya, kepake 10.8. 12.1 tadi lagi masak nasi, listrik mati, kepaksa dipakai buat rice cooker. Dah. Oke, kita besok ulangi ngecas dan review apakah akinya masih bisa kita pakai ataukah problem ya. Yang 120 roket overheat. 10.9 malam ini, apakah besok turun ngedrop atau tetap di 10.9. Nah, giliran baterainya bermasalah, PLN-nya mati nih, siang mati malam mati, gelap guys. Roti tawar 2 bungkus 15.000 dengan sisa-sisa baterai. Pak, mati semua. Iya. Itu pasang kabel kali ya? Apa? Pasang kabel yang di sini yang putus. Oh, nggak tahu. Siang tadi kan mati juga tuh. Nggak tahu nih malam ini lagi. Oh, siang tadi ada yang putus ya? Enggak, dari kemarin sih lagi disambungin. Oh.